malam ini ada orang yang betul-betul tahu ceritanya, dan dia sendiri, justru dia yang sendiri yang nganter, yang dinamakan tempat dia sekolah itu. Beliau sendiri tinggal di Australia, dan sekarang dia bertempat di Australia, terutama di Sydney. Ya. Nah, namanya adalah Bang Iksan Katonde. Nah, di sana beliau tinggal, itu dia memiliki usaha. Ya, nggak, bukan saya kerja. Kerja. Dia bekerja. Dia bekerja di sana dan cukup lama. Ya. Nah, terus saya Budiman, saya akan menanyakan hal ini secara langsung karena ini betul-betul suatu berita yang eksklusif, dan nanti insya Allah kami akan membuat sebuah bukti-bukti bahwa kedekatan Bang Iksan ini di saat beliau pada tahun 2017 mengantar tamu-tamu dari Indonesia, ya, terutama itu adalah Pak Gibran Raka Buming Raka. Itu saat itu dia berkunjung ke Australia. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya gimana sih cerita Gibran itu? Lalu apakah betul dia sekolah itu dia tamat? Apakah yang dinamakan yang disebut yang masalah insya tadi ya? Insya tadi apakah betul itu adalah sekolah-sekolah yang resmi? Maksudnya sekolah yang setara dan SMA atau apa? Nah, Bang Iksan secara eksklusif akan menceritakan peristiwa dari 2017 itu sebenarnya Gibran itu Bang Iksan. Ya, Bang. Sedikit tadi sebelum kita rekaman wawancara. Tadi sempat Bang Iksan cerita tentang perjalanan Bang Iksan ketemu dengan Pak Gibran Raka Buming Raka di Australia, ya kan? Itu atas undangan atau karena Pak Iksan ada diminta bantuan tolongan dari konjen ya, waktu itu Konsulat Jenderal ya, waktu itu di Australia. Nah, itu gimana Bang? Sebenarnya cerita itu gimana? Ini saya lupa itu 2016 atau 2017 gitu ya. Pada saat itu Pak Jokowi datang ke Australia dan bawa rombongan yang cukup besar. Termasuk dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Janetes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsul Jenderal, sama Konsulat Jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Janetes waktu itu ya. Ya, dia beliin sepatu buat Janetes, dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke insert. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus saya bawa sana, ya dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Jadi saya tahu InSearch itu adalah satu program pra-university buat orang asing ya, yang mau sekolah di Australia, yang bahasa Inggrisnya belum memadai, itu harus sekolah training bahasa Inggris dulu di InSearch sana. Berarti pra-university untuk meningkatkan TOEFL-nya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Itu programnya kalau nggak salah antara 8 dan 9 bulan ya. Tapi Gibran bilang dia nggak selesai di sana, terus dia pulang ke Indonesia. Itu yang saya tahu, itu dari mulut Gibran sendiri yang ngomong ke saya seperti itu. Waktu itu dia belum menjabat apapun, masih sebagai anak presiden biasa ya. Sebagai seorang anak presiden saja, dia belum jadi wali kota, jadi dia nggak ada beban ngasih tahu gitu ya. Dia bilang, harusnya dulu nggak selesai di InSearch itu, walaupun program-program pra-university, itu bukanlah kuliah. Itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Kami peduli kepada negeri ini ya, jadi kami ke sini nggak ada muatan politis apapun, tidak ada sama sekali, tapi kami di sini hanya untuk masa depan bangsa ini, dan juga kami sadar kalau Indonesia ini adalah negara besar yang kaya banget Pak. Jadi memang bagaimana caranya kalau misalnya seorang pemimpin kita tidak jelas pendidikannya, kan wajar ya, karena kami adalah rakyat yang punya negeri ini. Itu dari saya. Ini kami bersama dengan Mahma, Aliansi Rakyat Menggugat. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Ibu Susi dari depan. Bu Susi, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih juga para YouTuber, YouTuber perjuangan. Saya cuma mohon aja, selama ini yang turun ke lapangan hanya orang-orang yang udah di atas 50-an, tapi sering dihina dan dianggap debu. Tolong anak-anak muda,
di bawah 20 tahun atau di atas 20 tahun turun ke jalan membela bangsa dan negara ini dari keterpurukan pendidikan. Ya, betul. Jangan sampai satu negara besar yang lebih dari 275 juta penduduknya dipimpin oleh seorang wakil presiden yang ijazahnya tidak jelas, Betul. yang masih diselidiki tentang kesetaraannya. Apakah kalian mau mahasiswa-mahasiswa, sarjana-sarjana dipimpin oleh seorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tupoksi dan negara yang besar di negara ini? Jadi kami mohon anak-anak semua, anak-anakku semua, seluruh Indonesia, bangkit bela negara, bangkit rasa kebangsaan, bangkitkan rasa pendidikan Anda yang selama ini terpuruk oleh kebijakan yang amburadul. Karena selama 10 tahun Menteri Nadiem Makarim menghilangkan pelajaran-pelajaran yang penting seperti apa Ibu? MP, sejarah, banyak agama itu dihilangkan. Kenapa? Untuk dibodohkan supaya Indonesia gampang dijajah oleh oligarki rakus. Jadi kalau kita bodoh gampang dijajah, gampang dikasih bansos, dilempar-lempar bansos seperti bapaknya Gibran yang hobinya melempar-lempar kaos, melempar-lempar barang dari atas mobil, dan rakyat dianggap jelata, dianggap kita seperti adalah penjajah. pemilik, ya? Padahal kita adalah pemilik negara. Ya, pemilik negara. Ibu-ibu rela nggak anak ibu sarjana tapi dipimpin oleh orang yang hanya lulusan SMP? Tidak ya. Kami yakin karena apa? Kemarin kami kemari. Ya. Kami datang sesuai dengan perjanjian yang dijanjikan oleh salah satu pejabat yang ada di sini untuk menjelaskan kesetaraan ijazahnya Gibran. Ya. Tetapi tiba-tiba mereka menghilang. Apakah ada sesuatu perintah dari Samsul, si Asam Sulfat itu yang ketakutan atas kebohongan, kebohongan dan kelicikannya terhadap negara ini? Sebenarnya licik nggak kalau itu tuh? Licik ya? Pasti licik karena apa? Membohongi seluruh rakyat Indonesia dengan ijazah yang bukan palsu, tidak punya pendidikan. Tidak punya, jadi dia mengaku lulusan inilah, itulah di Australia lah, di apa namanya Singapura lah. Tetapi ngomong aja pelangak-pelongok, di Bali aja dia diusir, jangan datang lagi lah ke Bali. Karena apa? Yang ditanya dia malah dia melempar, apa maksudnya memberikan mikrofonnya ke orang lain suruh jawab. Berarti itu kan gimana? Bener nggak? IQ-nya berapa IQ-nya? Ya? Betul. Jadi sekali lagi tolong Bapak Menteri, berilah kami keterangan yang betul mengenai surat keterangan penyetaraan Gibran sebagai wakil presiden. Kami tidak mau negara ini dipimpin oleh orang yang salah dan bukan berkompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pak Penuh. Mana ini? Mana? Aturannya ke bawah itu dekat sana. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Mama Indonesia yang menuntut keadilan, menuntut agar Gibran segera menunjukkan ijazah aslinya kalau emang ada. Tapi ini Kemendikbud ini ternyata berkong-kalingkong ya. Karena kalau memang ya ada kan gampang aja ya, kita boleh masuk, kita boleh diskusi wakil-wakil kita untuk membicarakan tentang persamaan ijazahnya. Simpel aja, kalau memang Gibran adalah lulusan Singapura, lulusan Australia, saya sebagai guru bahasa Inggris menantang, mana skor TOEFL-nya, mana sertifikat IELTS-nya, itu minimal 450 sertifikat TOEFL, IELTS minimal 6 untuk bisa dapat sekolah di luar negeri ya, apalagi beasiswa. Simpel aja, itu aja. Tapi kenyataannya ngomong bahasa Inggris aja nggak bisa. Kami ibu-ibu nggak pakai saintifik, tapi logika aja ya. Sesederhana itu. Anak-anak kami banyak juga yang bersekolah di luar negeri. Mereka TOEFL-nya tinggi dan bisa berbahasa Inggris. Itu dasar sekali. Itu aja buat kami. Pembuktiannya bisa ngomong nggak? Kenyataannya ketika beliau menjadi wali kota Solo, itu isinya hanya mainan-mainan aja.
wali kota loh, wali kota Solo isinya itu. Jangan-jangan nih dugaan ke Singapura dia rehabilitasi. Bisa jadi. Karena sampai 2 kali. Ya, SMA-nya 2 kali menurut SMP-nya 2 kali. Jangan-jangan yang kedua kalinya itu rehabilitasi nih. Karena melihat kalau bicara pelangap-pelongo dan nggak pernah, jangankan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja nggak beres. Indonesia aja sudah tidak beres. Nah, itu aja. Ibu-ibu mau dipimpin oleh wakil presiden yang nggak bisa ngebedain asam sulfat dengan asam folat. Iya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Siapa lagi nih yang mau bicara? Oh iya, entah. Hidup akal sehat. Hidup. Hidup ibu-ibu yang kritis. Hidup ARM. Hidup Gaski. Mati. Ya nggak apa-apa. Tangkap dan adili Jokowi dong. Ya, boleh. Ya. Terakhirnya itulah, tangkap dan adili Jokowi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ARM. ARM yang selalu setia mendampingi atau sama di sini jangan wah ini mak ini lagi benar sampai kapanpun sampai tetes darah penghabisan pun kami akan membersamai perjuangan ini untuk bela kebenaran dan keadilan. Nah jadi setuju nggak Mama? Tetap semangat ya Mama. Nah kita semangat. Nah alhamdulillah Semangat sampai turun. ya sampai turun katanya Gibran boleh ya. Kita merasa malu sekali dipimpin oleh orang-orang yang kurang berkompeten ya, padahal bangsa Indonesia adalah bangsa yang cerdas dipimpin oleh, sedangkan menteri Singapura aja tuh dari Indonesia loh. Nah zaman dulu Kita dulu siapa Pak? iya Padang dia seorang hebat Orang Padang ya, Padang Aisyah. orang yang ahli wakil presiden kita ahli beberapa bahasa loh. Nah sekarang kok bahasa sendiri aja nggak beres, mau bilang kalau dia dapat ijazah SMA yang setara di Singapura dan di Australia, itu bukan ijazah ya, hanya les-les begitu, pendidikan formal, informal, sebangsa les-les begitu, kursus yang ya kursus-kursus lah gitu di kita di sini. Kursus itu juga belum jelas, nggak tahu berapa nilainya ya. Nah mudah-mudahan ini menurut Oma ya, supaya jangan tambah mempermalukan diri dan keluarga, sebaiknya mundur sajalah sama secara teratur. Kalau tidak makin lama makin banyak yang dibuka. Belum lagi Bapak belum selesai ini anaknya, mungkin nanti ada menantunya lagi dikorek lagi. Jadi supaya jangan melebar, ayo cepat turun saja secara sportivitas ya, karena pasti sudah melihat rakyatnya tidak simpatik ya. Mudah-mudahan dan juga untuk kemajuan negeri ini, mudah-mudahan kedepannya dengan sikap yang sportif bisa mundur sendiri tanpa harus dimakzulkan, kan lebih memalukan lagi. Nah untuk itu mundur dengan sendirinya itu lebih terhormat ya. Itu saja tambahan dari Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngomong. Ayo Jokowi. Udah aku tuh sih. Ayo udah. Oh, iya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu punya Pak Risman, ada punya Pak Risman. Iya, semua. Tahun 2029. Tuhan 2029. Ini semua biar. Ya, ini channel Bang Rismon ya. Bersama dengan kami harapkan dukungan prajurit. Kita bersama-sama memiliki visi-misi yang sama, yaitu adili Jokowi, makzulkan Gibran. Nah kami RRT menggunakan jalur penelitian, menggunakan jalur saintifik, antara lain dengan sudah dibukukannya hasil penelitian kami dalam buku berjudul
sedang melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia dengan target ke 100 kota di 3 bulan ini. Maka kami sangat berharap agar para prajurit, para tentara TNI bersama seperti kami berkunjung dari satu kota ke kota lain mencapai 100 kota ya. Kami sangat berharap tentunya kita bersama-sama memperjuangkan melalui alatnya Allah dalam bentuk buku Jokowi Sweat Paper. Di kota-kota itu, sebagaimana kita juga kemarin hadir di deklarasi forum prajurit TNI, kita bersama-sama. Ya, ke atas ini kepotong. Ya. Jadi, untuk diketahui Bapak bahwa rencana kami di tanggal 1 Oktober kami akan melakukan bedah buku nasional bersama para tokoh. Kami di Jakarta rencananya kalau tidak di Gedung Arsip Nasional di Gedung Chandra Mandala. Jadi memperingati kesaktian Pancasila. Memperingati kesaktian Pancasila, maka kami mengharapkan nanti akan ada kepanitan bersama dengan para prajurit ya. Kemudian selanjutnya kami akan menghibah ke beberapa kota yang sudah terjangkau. Timur ada nanti. Ya, jadi ke Solo, Sukoharjo, Malang, Surabaya. Nanti kami mengharapkan nanti sesuai dengan jadwal agenda dari para prajurit. Kemudian tanggal 10 rencana kami akan ke Sumatera Utara, ke beberapa kota di Medan dan beberapa kota lainnya. Jadi itu yang sudah terjadwal. Mudah-mudahan Bapak dan semua jenderal purnawirawan para prajurit berkenan untuk membersamai, kita bersama-sama memperjuangkan. Atas Banun. Ya, terima kasih banyak Bapak. Kalau kata beliau Pak Amor dan kawan-kawan, besok itu kita akan memperingati Gestok. Oh iya, Gestok 30 September tanggal 1 Gestok gerakan 1 Oktober ya, insya Allah nanti dalam bentuk bedah buku nasional ya. Kemudian kami berharap juga ada buku kedua buku kedua tentang si Mustafa. Itu buku ketiga. Buku kedua masih tentang Jokowi. Jejak masa lalu. Jejak masa lalu Jokowi. Kalau yang ketiga itu adalah Gibran's Black Paper. Bukan mushroom tapi black paper ya. Kayak saus. Bapaknya white paper, anaknya black paper gelap. Dan ini pasti sangat gelap. Gelap banget. SMP aja belum tentu lulus. Iya, itu kata pengamat pendidikan ya, Dr. Melanie Bu Iten Zorgi. Itu pengamat pendidikan yang benar ya, bukan kayak si lim-lim itu ya. Itu ya. Suaminya adalah profesor di Sydney University, anak-anaknya juga sekolah dari SD sampai kuliah di Australia juga. Jadi dan dia tiap hari melewati UTS ya kalau berangkat kerja. Jadi jelas banget. Jelas sekali. Jadi kami nggak salah dari forum Purnawirawan Prajurit TNI sejak awal tahun 2025 sudah menyusun suatu tuntutan. 8 tuntutan dari para forum yang dideklarasikan pada tanggal 17 April. Salah satunya nomor 8 adalah maksulkan Gibran. Ternyata ini betul-betul ini apa yang kami duga bahwa Gibran ijazahnya bermasalah ternyata benar. Sangat bermasalah. Ini berapa persen Pak? 99,9%. Mulai dari riwayat SMP loh Pak, bukan hanya riwayat S1 tapi riwayat SMP. Mudah-mudahan kita didoai oleh Allah SWT. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tentunya jangan sampai copot ya Pak. Mengulangnya kemarin di depan kejaksaan. Oke. Aneh sekali. Bapak peduli gak negeri ini Pak? Peduli gak, mau gak kalau anaknya nggak tamat bisa-bisaan dipimpin oleh seorang yang SMA-nya nggak jelas? Logikanya ngapain di sekolah-sekolah? Bapak ini staf di sini minimal S1, tes lagi. Kok bisa-bisanya ya wakil presiden tamat SMA-nya nggak jelas? Dibiarkan, dipupuk. Malu bangsa ini Pak. Malu, semua malu. Seorang yang tidak capable, tidak punya kemampuan. Setiap
segala sesuatu itu ada pilihan, Pak. Misalnya Bapak nggak bisa menerima, baik jawabannya apa? Kan gitu saja. Kami nggak tahu jawabannya apa. Kami nggak menerima, alasannya apa? Bapak, kita cuma jaga doang. Nggak jelas. Padahal ini kita yang bayar loh Pak, dari pajak kita loh, gedung ini. Sampai baju seragam Bapak nih dari pajak rakyat loh Pak. Kita bersama masa dia nanya ya gitu, nggak ada pendapat. Main game Pak. kalau menerima dan membeli itu jangan pesimis. On the way, ya. Ini penulisnya juga baru dapat hari ini. Penulisnya aja baru dapat hari ini. Oleh karena itu, ya kalian yang ingin membeli jangan pesimis, ya jangan ragu, ya. Masih banyak buku ready. Ya ada berapa puluh ribu lagi Bu? Masih ada 2.000. 2.000. Pokoknya ada satu bunker lah ya. Ada satu bunker, setara bunkernya Jokowi pokoknya. Satu bunker. Oke. Ya. Hubungi nomor yang ada di sini. Oke. Gimana aja Balik Akademi, Sentana TV, Langkah Update, mana lagi? Balik G, Langkah Update, Sentana TV dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Yang Sentana TV. Arsip ya. Loh, tapi jangan sekarang nih Bu lagi live. Dari tadi masih terus live gara-gara banyak yang nelfon soal buku. Nanya, Sentana kan nggak live. Iya, ini lagi live nih. 0813-8588-5051. Sekali lagi 0813-8588-5051. Kalau pemesanan sekali lagi. Maka kami tuh udah kirim video sama beliau langsung ke WA-nya beliau berdua. Jadi mudah-mudahan dengan video tersebut, beliau kan mungkin nggak lihat situasi ini, di mana kami dihadang sama security. Padahal kemarin sudah WA dengan baik bersama Pak Menteri dan Pak Wamen. Kok ternyata kami dihadang seperti ini, tidak seperti yang sudah kita bicarakan kemarin 3 hari. Nah, jadi video sudah ya supaya tahu Kementerian Dikbud ini bahwa kami sudah berkirim video langsung mengenai situasi yang ada di sini, situasi yang ada di luar, di mana kami ini para tokoh, para peneliti, para aktivis, para kuasa hukum yang ingin membantu pemerintah, ingin membantu negara, ingin membantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena yang melakukan dugaan pemalsuan ijazah itu adalah bukan Mbak Menteri yang sekarang, tapi Mbak Menteri yang kemarin. Jadi justru kami ingin memberikan informasi berbasis data, berbasis saintifik, supaya Pak Menterinya jangan salah langkah, supaya Pak Wamen jangan salah langkah. Justru itu yang kami lakukan. Ini kita boleh masuk atau enggak sih, satu kata gitu loh, yes or no? Saat ini kita masih menunggu arahan. Masih menunggu arahan. Sampai kapan? Mohon arahan dari siapa? Ya terkait untuk yang bisa Iya, arahannya siapa, dari siapa ke siapa? pasti dari pimpinan. Pimpinan siapa? Pimpinan keamanan yang tadi ngomong sama saya, nggak keluar lagi. Arahan, kita langsung aja koordinasi dengan siapa? Pak, begini ya Pak ya, di sebuah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan biasanya pimpinan tertingginya itu Menteri. Pak Menteri sudah komunikasi yang bagus. Bapak sebenarnya patuh atau tidak dengan Pak Menteri? Marah Bapak Menteri kalau tahu kami nggak diladeni seperti ini Pak. Boleh nggak kami masuk di situ yang ruangan ber-AC? Biar kita sama-sama nyaman. Bapak kasih ini kepercayaan sama teman-teman Bapak, nggak apa-apa, ini orang bukan gedung kita, rakyatnya, pendidikan. Ini para tokoh, para aktivis, peneliti, ini Masya Allah. Masa kami di luar negeri aja datang di layar kita pendidikannya nggak boleh. Tadi katanya. Kalau orang luar negeri itu kunjungan ke sini boleh masuk kan Pak? Kalau sudah memang harus membuat janji baru. Oh sudah janji. Kita udah janji. Pak, kok yang tadi tidak datang ke sini lagi Pak? Saya menunggu dia koordinasi ke dalam. Apakah sudah ada janji Pak Roy Suryo dengan Pak Menteri? Sudah Koordinasinya lama sekali Pak. Emang berapa lantai sih ini? Tunggu aja. Di lantai berapa rupanya orang yang dituju untuk koordinasi itu?
Jalan kaki. Pak, apa perlu kita Naik demo? tangga. Coba sampaikan. Naik tangga kali. Kami akan kumpulkan donasi untuk demo besar-besaran. Udah baik-baik datang musyawarah. Tinggal butuh yayasan aja, banyak yang mau nyumbang ini. Kalau datang baik-baik musyawarah. Ya, nanti kita rapatkan deh. Kalau memang nggak diterima baik-baik, kita demo besar-besaran aja. Ya. Aneh bin ajaib ini. Kepala ya. Masa didatangin rakyat? Ini semua aja. Ada kualitas beres. Iya, ada apa ini? Ya kan? Pajak Bapak juga, pajak kami juga. Jadi ini gedung harus welcome dengan rakyat. Apalagi kami rakyat yang bermaksud baik. Bisa nggak dihubungi lagi yang menunggu? Dari tadi Berapa sedang menit? koordinasi, Pak. Berapa menit ya Pak? Biar kita tunggu. Lewat dari itu kita dobrak Dari tadi 5 menit. Bapak satu lagi deh, Bapak kelanjang. Apa ini aja ya? Enggak punya koordinasi ya. Kami tunggu nih. Apa beberapa 5 menit. Setelah itu kalau memang tidak kami akan pergi. Ya, silakan Pak. Sambil mempersiapkan langkah berikutnya. Bapak langsung yang tadi sudah orang. Kalau nggak, kalau memang tidak boleh, nggak apa-apa kami pulang. Coba di Tolong buat pernyataan bahwa kami tidak boleh masuk meskipun kami terima sudah pernyataan. supaya kami pulang, Pak, supaya kasihan. Biar orang-orang tahu yang tahu semua jelas kita yang salah itu. Mohon maaf, Bapak, Ibu tidak boleh masuk meskipun sudah berjanji dengan Menteri. Aku aja Pak Inas itu. Iya, Pak. Tadi kan telepon ada pakai kata mau ditanyain. Udah ada 2 jam. Jadi kita nggak dengar. Ditanyakan aja, Pak. Boleh nggak? Kalau memang itu bukan kapasitas Bapak, tolong orang yang mempunyai kapasitas itu menemui kami. Itu Bapak. Kami tidak bawa senjata tajam, senjata api, senjata apapun tidak ada. Kami cuma bawa kue Pak. Bapak ngerti bahasa Indonesia Pak? Takutnya punya ijazah kan Pak? Tolong tanyain Pak. Yang tanya diam aja ditanya dia nggak punya ijazah kali. Kami sudah menunggu dari jam 10, sekarang 11.31. Biar tidak berlarut terus ijazah Jokowi Pak. Bubar juga. Jadi Bapak enak. Tolong kami diterima Pak. Udah berapa menit kok? Udah itu kali bubar. Coba kami tunggu 10 menit, kalau enggak, ayo. Kalau nggak berani nunggu rasanya apa? Ayo Nggak ngerti bahasa Indonesia kali nggak punya ijazah kali ya, nggak ngerti bahasa Indonesia. Dari Kapasitasnya Bapak keamanan di sini. Tadi kan udah itu Bapak. Bapak jangan kasih pilihan. Oh iya Nggak boleh ya. Memberi statement nggak mau, jadi bagaimana ini? Tadi udah hampir aja sama ketua komandannya kata mau koordinasi. Ternyata dari mana? Nunggu koordinasi apa dia tidur di sana? Sekarang saya nanya ijazah kali ya? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Ayo sama Memang seperti ini, Pak. Saya memang disuruh menjaga di sini supaya orang-orang ini sampai capek dan pulang sendiri. Kualitas Bapak nggak bagus. Saya minta ada yang berstatement. Kalau tidak ada statement, nggak ada yang pulang nih, Pak. Saya juga pengen mereka pulang. Saya sampai maghrib nanti di sini. Biar kalau perlu habis jam kerja Bapak kami masih di sini. Kalau Bapak mau berdiri begini. Bapak Mas sudah meninggalkan rumah loh Pak demi untuk mendapatkan keadilan. Kita bisa lebih datang lebih banyak. Jadi Pak Reni, Pak Asep, tolonglah kerjasama yang baik supaya seluruh Indonesia tahu bahwa benar-benar ini namanya berubah-ubah terus ya. Apa sekarang Kemendikbud apa ya? Kemendikbud. Oh ini Kemendikdasmen. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di sini enak banget loh dingin. Di sini dingin. Ayo Pak. Emosi, jangan terlalu emosi kalau main. Jangan kasih lewat Bapak Randinya, kasih lewat Bapak Randinya. Mana yang ketemu dari tadi? Ada begini. Emosi kita. Ayo Pak, segera Pak, segera Pak. Jangan malu. Bapak bersulit posisi Bapak ini. Nggak didengarnya, nggak punya ijazah. Pastilah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Saya omongan saya itu Bang Bung. Harus diikutin dulu, nggak bisa kalau diikutin. Nggak bisa kita diam-diam di manusia seperti ini. Ini masih kursi Ternak Mulyono. Bapak disuruh siapa? Malu saja. Bapak disuruh sama siapa? Patung, disuruh terus. Tunggu dulu. Bapak Disuruh Jokowi ya. halangi kami. Tadi katanya disuruh atasannya. Tadi disuruh atasannya kita. Ini kan baiklah ya. Tadi bapak-bapak penjaga ini katanya disuruh atasan. Demi damai. Ya. Nanti kita dijaga seperti penjahat. Gini. Kita kitikin aja. Jokowi sudah Ayo kita ketikin aja. Ayo. Menteri Pendidikan. Pendidikan apa kita Pak SMP jadi wapres? Tolong Pak Prabowo menterinya dicopot aja ini. Digaji oleh rakyat. Kalian satu-satu kami dipecat aja ini, Pak. Termasuk security-nya juga digaji oleh rakyat, itu terlalu keterlaluan menurut saya. Satu-satu kami menurut Jokowi, Pak. Presidennya juga nih, Pak. Jadi gembel, Pak. Komandannya bilang mau koordinasi hampir 2 jam kan nongol-nongol. Itu sama Jokowi. Iya. Mudah-mudahan buta bener-bener mata hatinya dia budak. Lepas lohor. Ya betul. Lepas lohor. Mudah-mudahan dia budak mata hatinya. Lepas lohor. Bapak, nih saya mau bilang ya Pak, kita mau masuk itu bukan mau merusak, tapi Bapak tahu nggak, di sini tuh panas. Kami kesana tuh hanya mau ngadem. Betul. Ngadem. Gedung rakyat. Itu gedung rakyat. Aduh, ini milik kita semua. Praktekin aja, mau praktekin. Ayo bantu. Kita bantu. Yang ini coba. Bantu dia, bantu. Bantu dia, bantu. Dia nggak sayang sama istrinya. Itu gitu. Ya, dia lagi. Di dalam dong, Pak. Ya, Ibu, Bapak semuanya. Ibu, Bapak semuanya mohon maaf. Ya, Bu, mohon maaf ya, Bu ya. Bahwasanya memang untuk prosedur permintaan informasi ini tetap kami mengikuti ketentuan undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang keterbukaan informasi publik. Gitu. Jadi memang ada prosedur-prosedurnya. Nantinya pun juga kami akan memberikan jawaban secara tertulis. Gitu. Itu jawaban yang kemarin. Iya. Kan kemarin kan kemarin hari Jumat Pak Eko Susanto sudah berjanji mau menjelaskan dan mempertemukan kita dengan Dr.
Sutanto yang menandatangani itu surat keterangan itu, dan timnya, tim pengkaji katanya sudah dilakukan pengkajian kurikulum, silabus dan lainnya. Bisa nggak? Kita nggak mau lihat itu dokumen karena bersembunyi di balik undang-undang KIP. Tapi bisa nggak dijelaskan sama kita? Iya, hanya penjelasan. Penjelasan aja tanpa kami perlu melihat dokumen itu. Sebenarnya itu pun juga termasuk permintaan informasi ya Pak ya. Gitu. Jadi intinya nggak boleh masuk. Intinya Bapak tetap boleh meminta informasi. Tapi nggak akan kasih informasi. Bapak ini mirip kayak Jokowi. Itu aja. Kalian lembaga pendidikan loh, lembaga pendidikan. Harusnya lembaga pendidikan menjadi contoh ya, kementerian ini sebagai contoh untuk kementerian lainnya. Sekolah Pak. Ya terus itulah karena tutup-tutup akhirnya Nadiem Makarim sekarang di penjara. Karena nggak ada transparansi. Gitu. Jadi kami nggak boleh masuk. Satu kata. Jawab aja Pak. Intinya prosedur Pak. Jangan dijawab. Prosedur. Kan? Bisa apa enggak? Harusnya ada prosedur Pak. Tidak bisa. Prosedurnya apa? Prosedurnya juga kan untuk permintaan audiensi juga kan harus bersurat. Sudah ada permintaan Tadi ada WA ke Mas Suryo. Tanyakan itu ke Pak Eko. Pak Eko yang janji kita. Tadi Pak Menteri sudah WA. WA-nya ada. Pak Roy Suryo. Itu ditindaklanjuti nggak? WA-nya itu? Ada pembangkangan ya. Ya, jadi menteri itu minta menteri nggak diperhatikan. Pak Eko Susanto nggak tahu. Pak Sutanto juga nggak tahu. Pokoknya menghindar sedapat mungkin gitu ya. Bapak digaji nggak bertanggung jawab apa-apa. Humas macam apa kayak begini? Copot aja bagus. Kalian kementerian yang mendidik anak dasar dan menengah. Mana keterbukaannya? Jujur nggak sih? Jangan ketawa, kita serius. Apa serius? Timbangan nggak boleh masuk ruangan itu apa? Apakah ada disparitas? Diskriminasi orang-orang tertentu? Kami menerima. Begitu? Asalkan Coba aja kalau terima. Dari pagi kita datang. tapi memang ada prosedurnya. Prosedur apa? Harus ada surat audiensi itu juga. Dengan audiensi. Itu audiensi. Media, banyak media kok. Iya. Ini orang berkualitas siapa? Aset bangsa. Orang-orang humas kayak kaset rusak itu lagi omongin ulang-ulang. Kaset rusak. Bukan koruptor, bukan teroris. Apa nggak bisa penjelasan itu kami dapatkan? Nggak bisa, Pak. Dari Dirjen yang mengeluarkan saat itu. Kami tetap mengikuti prosedur, Pak. Dirjen saat itu sekretarisnya adalah Pak Dr. Sutanto SHMA. Bisa nggak kami dapatkan itu? Walaupun itu ya dibuat oleh Pak Dr. Sutanto. Karena keputusannya dia, tanda tangannya dia memengaruhi administrasi negara kita, Pak. Tetap itu aja. Yang kita tanyakan ini bukan ijazahnya Bapak, ijazahnya Ibu yang lain. Ini ijazahnya Wapres. Bemper kayak begini. Gaji buta. Sengaja dia nggak begini. Biar pecat aja yang humas kayak begini. Tolong dikomunikasikan ke atasannya. Mas ya, tapi udah ngomong kayak Gibran. Kami tetap menunggu sampai Dirjen Gogot dan wakilnya, sekretarisnya Pak Eko Susanto untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan rakyat. Kenapa surat keterangan penyetaraan itu tidak berupa keputusan seperti layaknya surat penyetaraan, itu hanya berupa surat keterangan saja. Dan Pak Eko Susanto kemarin berbohong sama kami, menyatakan bahwa surat penyetaraan ya berupa surat keterangan, dan itu sudah kami konfirmasi itu salah ya. Oleh karena itu kami tunggu ya, kami akan tetap di sini sampai Pak Dirjen dan sekretarisnya menjumpai kami. Kita bisa datang lebih banyak masa besok. Kita lebih banyak, jangan macam-macam. Saya boleh tanya Pak, Bapak diutus ke bawah sini atas arahan siapa Pak? Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan siapa? bahwasanya memang diutus siapa Pak? bukan milik saya berjaga. WA-nya Pak Roy. Pak Menteri siapa? Saya belum ngerti, saya belum dapat infonya Mas ya. Jadi tadi pagi Pak Menteri bilang, ini loh bahasanya ya, Mas Roy, injing punika kula kunjungan kerja wonten Bandung jam 5.30 sampun budal. Nah, jadi saya nunggu arahannya sekarang. Ya, yo, ini nomornya beliau, bener nggak? Saya kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu gimana? Ya, jadi sekarang tolong kami diterima dengan layak. Udah izin. Oh, izin Pak. Jadi memang Demi bangsa dan negara nih Pak. mengikuti prosedur Pak. Iya, iya, terus Prosedurnya apa sih? Cara prosedur itu dan tugas. ini kan langsung Menteri.
patuh kepada Saya menteri, pernah di Pak. kementerian. Di bawah menteri kalau nggak ada menterinya, namanya wamen. Wamennya saya tahu ada di Tanah Datar. Minggu depan Ya, nah, kita harus jadi datang lagi paling nggak assessment. dari Sabang sampai Merauke. Kalian siapkan ongkos kalian sendiri. Azan lagi. Amin. Yuk, mari. Bukan hal yang sama lah. Apalagi yang ditakutkan, Pak? Memang teman saya seperti itu Pak Jadi. Enggak, gitu kalau saya terulang, putar-putar ulang. Kita sebelumnya kalau kemarin nggak diterima nggak ada hasil. Jadi kenapa harus ulangi lagi? Gitu ya. Iya, iya. Jadi saya ini stafnya menteri ya. Stafnya menteri kan banyak. Lebih bagus. Iya dong, ketawa Mas. Sengaja Pak dikirim yang begini. Biar nggak ini, cengengesan dari tanyanya. Iya. Siapa yang bisa nemuin kami dengan layak? Telepon aja menterinya. Untuk sementara ini Nggak bisa. belum bisa Pak. Terus? Jadi kan tetap Pak. Sampai kapan nggak bisa? Kami akan berikan secara Sampai kapan nggak bisa, Pak? Lo enggak, ini kan jelas. Menteri loh. Menteri udah kontak saya langsung. Ya, gitu. Tapi kan tidak ada pernyataan apa-apa ya Pak. Tadi Menteri bilang hanya sedang tugas aja Pak. Kenapa? Jadi kan Pak Menteri juga kan sedang cek Bapak kan sedang dinas keluar aja kan. Iya, tapi kan saya diminta nunggu arahannya, udah. Makanya. Iya Pak, nanti Pak. Kami tunggu kawan ya. Dari pagi nunggu terus gimana? Mestinya kalau sudah ada komunikasi dengan Pak Menteri itu sudah yang tertinggi. Apa yang mengkhawatirkan Anda? Apakah ada dua matahari di sini? Ya, memang ada kayaknya. Oh, jangan Saya tahu begitu. Siapa namanya? Yang penting halangi begitu nggak boleh, Pak. Pak Subar. Mas Subhan. Pak Subar yang menerima kita. Saya sebagai PPI Pak. Karyawan mereka kali. Saya tidak ada kontak dengan PPI. Yang saya minta adalah jajaran dari Menteri. Tapi yang diminta Bapak yang Bukan, saya nggak minta keterangan kami ke silaturahmi. Bapak nggak perlu dibebankan dengan keterangan. Bukan. Sekarang stafnya Menteri. Bapak punya ijazah juga nggak sih? Salah juga nggak sih? Kan nanyanya dari tadi jawabannya kayak sekusuk. Masuk bedankan Saya koneksi tahu nih kayaknya nih. persis, karena aku termasuk ikut buat undang-undang itu, Mas. Jadi sekarang gini, stafnya menteri siapa yang ada di ruangan menteri yang bisa kita temui? Pak, tetap kan tetap prosedur bahwasanya. Prosedur apa sih bicara prosedur? Prosedur. Ini dicopot orang baru ini. Tolong dicopot orang baru ini nih. Silaturahmi. Gak jelas ini masih banyak orang pinter. Juga harus ada surat tulisan. Prosedurnya apa? Prosedurnya apa sih? Bapak kan mungkin kan nggak tahu ya prosedur birokrasi seperti apa. Iya, enggak, saya tahu persis. Dulu zaman saya di kementerian sebelah, ya, ada orang WA saya kenal langsung tak temui. Itu aja nggak ada susahnya. Menteri loh, Pak. Lah ya, makanya. Ini anak menteri punya anak buah model Bapak begini. menteri loh ini. Malu-malu Ini wakil presiden aja begini, apalagi menterinya. Tahu yang diajak ini siapa? Itu nggak Pak Roy? Justru yang melindungi. Nggak tahu. Iya. Sekarang wakil presidennya aja begitu. Gimana menteri-menterinya? Selain Humas, siapa lagi yang bisa saya temui? Anda bisa memberikan apa? Saya bisa memberikan pernyataan bahwasanya tadi prosedur lagi. Prosedur lagi. Bisa memberikan pernyataan sama aja. Kemarin kan sama. Saya juga udah diterima oleh Mas siapa kemarin? Ini bukan Kak Humas, ini kayaknya siapa Humas kemarin nih. ya gitu. Ya udah, sekarang saya malah sudah kontak langsung. Jadi artinya, ya stafnya menteri atau kalau nggak ada beliau itu apa minimal siapa lah staf atau saya diantar Mas aja sekarang ke stafnya. Kita aja Pak. Empat orang. Ini sedang tidak ada. Kok nggak ada orang melulu sih? Percuma punya kantor kalau nggak ada sekolah orang. Jam kerja ini jam kerja lu nggak ada orang lu. Aneh. Jam kerja dibayar orang. Saya begini. Ada yang kerja jam Anggap aja saya orang umum. Gitu. Saya mau bertamu sekarang ke atas. Kita mau ke perpustakaan, Pak. Kita mau ke perpustakaan, Bapak tunjukkan jalan yang Ini ketawa. bertamu ke dalam, Bapak tunjukkan Apa sih? sebagai tuan rumah. Ketawa aja, bete. Kan tadi saya bilang, saya surat dulu. Saya bilang, harus ada prosedur. Prosedurnya apa? Harus surat dulu. Ini sudah langsung. Kan tidak ujuk-ujuk datang ke sini seperti ini. Betul. Ini saya juga nggak ujuk-ujuk. Kecuali beliau nggak jawab. Ya. Beliau jawab kan? Kebetulan kan Pak Menteri juga sedang dinas. Loh iya, makanya kalau Pak Menteri sedang dinas karena dijawab. kan ada stafnya kan? Ya udah stafnya mana? Itu aja. Kami juga sedang mendoakan. Nggak percaya kali atau WA-nya liatin aja. Dia aja nggak ngerti nomornya menteri kok. Enggak, bohong. Pura bodoh kali. Ya. Jadi mohon Sasmanya deh, mana sini?
prosedur lagi. Nggak ada. Ini Asesmen nggak ada. Di gedung ini orang pada kerja nggak sih? Ini jam kerja loh. Di gedung ini dibayar oleh rakyat. Ini kali. Ini orang yang nggak ngerti dibayar oleh rakyat. Jam kerja kok semua nggak ada orang. Jadi yang masuk sampean doang sendiri di gedung ini. Jangan-jangan housekeeping. Nah, dia kerja sendiri kan. Saya mau ketemu langsung dengan stafnya khususnya beliau. Kantor saya, Mas. Saya sampaikan saja. Sekarang aja sampaikan, saya tunggu jawabannya. Kalau dia nolak, Kasih tahu kalau nanti kasih tahu. Ini sampai sampaikan. Berarti sekarang. Sampai kan kita tunggu. Jalan, Pak, jalan. Kita dari pagi di sini soalnya. Kita tunggu. Kita tunggu aja. Saya tunggu sekarang. Kita tunggu. Ya. Silakan Mas. Itu. Jadi sementara mohon maaf Pak, nanti. Kok mohon maaf ya? Berarti Bapak nih yang menghalangin kita. Kami bukan menghalangi. Sekarang Bapak minta tanggapan, Bapak nggak mau ngasih. Kami hanya mengikuti peraturan perundang-undangan. Peraturan apa? Yang tadi kita jawab kan? Undang-undang juga kan. Undang-undang apa? Undang-undangnya. Apa undang-undang? Kalau udah pasal Pasal 17. Ayo apa aja pasal? Hak negara. Iya, aku yang nyusun coba. Ayo Pasal berapa? Warga negara. Terus. Hak dan kewajiban badan publik pun ada. Gitu kan. Ini bukan urusannya PPID. Iya Pak. Itu Ini bukan urusan. Ini urusan kementerian. Mosi juga. informasi. Enggak, kamu jangan nebak-nebak. Ya, kita minta informasi. Ngaco ini anak nih. Cuma bisa ketahuan. Jadi suruh copot enter emang tuh ini. Apa? Bohong kan? Apa? Bapak dipanggil, Pak. Tolong kasih tahu. Suruh copot ini enter. Ya, tolong siapa stafnya? Saya ketemu aja berdua. Aja Pak Roy. Aja, udah nunjukin. Masuk aja situ si Tunjukin. menterinya tuh. Orang nggak ngerti apa. Iya. Dibayar sama rakyat mahal-mahal begini modalnya nih. Dia nggak percaya. Pulangin lo duit rakyat tuh. Kamu bekerja di sini sampai nanti. Ini solusinya kalau nggak boleh terima orang banyak, Mas Roy aja. Iya tuh ditunjukin, ada buktinya tuh. Udah. Enak. Kita keberatan nih pakai pajak kita buat orang modal begini. Kalau dihalang-halangi terus nggak bakal beranjak dari sini, nggak ada kepuasan. Besok dagang lagi. Kayak Gibran ya melongo-melongo ya? Iya, gak ada JC. Ya kita rugi bayar orang begini, duit kita nih rugi nih. Ini harus taruh di sana. Apa ganteng? Ganteng kalau on juga percuma, Bu Ita. Mendingan jelek tapi pintar. Ganteng nggak bisa jawab. Nafsu aja. Jadi pajak kita dipakai untuk bayar orang macam ini bagaimana nih? Makanya hancur loh negara. Iya, betul. Lu harus tuntut nih, tuntut aja. Pakai duit gajian. Woi bos, kamera banyak di belakang. Yang baik-baik dong. Baliknya mana? Oh itu. Tapi orangnya nggak bisa jawab. Gimana Bu? Menurut Ibu Posisinya Mas Bang apa? Iya. Ini pendidikan, sudah belajar. Sudirin aja. Ya, Suban kan tadi. Kita informasikan ke beliau. Kalau enggak kita demo aja menterinya besok nih kalau modal begini masih dipakai. Ya, setuju saya. Siapa yang baik? Apa siapa ya? Perwakilan aja untuk ini. Nah, kan dibilang mau ngomong sama menteri kan? Enggak ada. Takut loh, tadi loh. Udah dibantu. Pak Roy yang paling mau dibantu. Pak Roy aja, Pak Roy. Sama siapa? Jangan kita pergi. Emang begitu. Karena ada yang ditaruh sendiri. Ventilasi kuasa dan Diusulkan ya. Mari kita doakan begitu dari kita hasil masuk tanpa penyesalan. Sepertinya Pak Eko Susanto. ini mic siapa? Mas Roy. Mas. Foto doang. Langsung aja kasih mic ya. Pokoknya ada yang menunggu kasih mic. Perwakilan lah sama kali.
Kementerian Sekretariat Negara yang membuat dokumen ya, sampai dengan sekarang tidak berubah. Tidak berubah Pak ya? Kan tidak berubah aja, mungkin dia juga maju kena, mundur kena. Mau mengubah juga nanti. Salah. Ada Pak dokumennya di sini Pak? Ada. Oh ya, mungkin bisa ditampilkan. Ya, jadi sampai dengan saat ini, sampai dengan kita ngobrol ini, ada dokumen apa namanya? Ada keterangan dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang bisa diakses. Website-nya juga ada apa? Indonesiabaik.id. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada X-nya. Tapi kalau nonton YouTube Sentana TV aja, jangan ini. Di sini tertulis Gibran itu setelah dari SMP Surakarta. Ini mesti dicek lulus apa enggak. Dia masuk ke Orchard Park Secondary School. Padahal Orchard Park Secondary School itu belum di SMA loh. Itu karena dia mulainya dari SMP, ya. Dan setelah itu kenapa langsung lari ke S1 Manajemen Development. Nah yang lucu dia setelah itu ke Inses. Padahal Inses ini kalau sesuai dengan surat keterangan dari Kementerian Pendidikan juga, dari Dikmenjut, dari UTS Inset itu hanya setingkat SMK. Apa logis sekarang? Ada orang sudah S1, kemudian balik lagi SMK. Jadi sudah SMP, SMA, SMP nggak pakai SMA. Gimana SMA-nya? Nggak ada, ya? Nggak ada. Loncat S1, kebalik SMK. Balik SMK. Mungkin dia ingin banyak ini kali, title kali gelar. Itu ya, jadi nggak puas dia dengan SMA, dia betul-betul SMK. Kalau di KPU kan ditulis SMA-nya 2 kali. Mana yang SMA 2 kali? Karena yang Orchard Park Secondary School itu belum tentu SMA. Karena di situ ada kelas-kelas yang setara SMP, ada kelas berapa setara SMA, jadi harus jelas gitu Pak. Itulah. Pak Abdul, mungkin ada lagi menonton dari Bandung. Prof Abdul Mukti. Ya. Silakan. Siapa tadi yang wamena yang di apa? Tanah Datar. Di Tanah Datar. Sahabatnya Mas Refli itu. Oh ya. Ya kita tunggu ya, Wamen juga mungkin nonton. Kita hormati beliau Prof. Ya kita menghormati Prof. Kita tunggu baik. Tadi ada staf Bapak namanya Subhan sedang mengupayakan untuk ada perwakilan yang nanti akan ketemu. Oh. Kita akan coba ketemu. Ya, oke Pak. Ya. Ada yang mau lanjutkan nih Bang Ris, mau lanjutin lagi nih, biar panas terus. Iya. Udah kayaknya ya. Biar masyarakat. Saya sudah dehidrasi. Jadi gimana nih Pak? Ya. Kita tunggu atau kita udah degradasi? Jadi turun. Oh dehidrasi. Kalau degradasi berarti turun dong SMA lagi. Iya, jadi SMK lagi. Berarti kita akan melakukan hal yang sama berikutnya sampai Pak Menteri mau menjawab ini. Kita nggak butuh ditunjukkan dokumennya, cuma penjelasannya, argumentasinya, kajiannya apa. Itu yang kita butuhkan. Nanti kalau dokumen itu ditunjukkan, mereka akan berlindung di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya kan? Jadi proses-prosesnya kita pengen tahu ya. Proses yang biasa dilakukan oleh Kemendikdasmen, banget dalam memproses permintaan penyetaraan seperti ini. Masa itu aja nggak boleh dijawab ya, Bang? Takut amat dia menjawab. Oh, kami menyetarakan. Karena nggak punya ijazah SMA, makanya takut. Pertama, kami minta ijazahnya. Kedua, kami telepon sekolahnya. Kan tinggal menjelaskan itu ya. Betul nggak Bang? Betul. Itu Abang mau? Iya, cuma itu. Perlu rupanya rakyat Indonesia mendengarkan itu. Perlu banget dong. Perlu banget ya. Karena dia itu pejabat publik, orang nomor 2 di Republik Indonesia. Ya. Dari 280 juta, hanya ada 1 wapres. Masa 1 saja itu tidak jelas sekolahnya. Lucu banget. Minimal kita tahu. Oh, dia sudah telepon Orchard Park. Dia telepon Orchard Park tanggal sekian. Masa rakyat mendengarkannya penjelasan ini dari Termul, Andi Aswan atau David ini? Ya. Andi Aswan kan apa Termul pengangguran. Memangnya rakyat perlu penjelasan Andi Aswan? Oh, saya punya ini Pak Rismon. Saya izin kasih tahu ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, mending dilantik saja Andi Aswan itu jadi Mendikdasmen Diktiristek. Biar segala macam ijazah dia yang jelasin. Politik juga dia, Menko Polhukam juga dia. Polhukam. Semua dia rangkap. Mungkin jawabannya Mendidasmu. Mendidasmu tundul. Mendikdasmu. Andi Aswan itu ya. Iya kan dia suka sekali menjelaskan tentang ijazah. Kalau saya nggak tahu dia apa kapasitasnya tentang pendidikan semana sih gitu kan. Kalau Pak Roy udah doktor lah, udah
mengalami pendidikan itu minimal. Kalau Andi Azwan itu gelarnya apa sih Mas Andi? Datang dong ke Sentana sekali-kali menjelaskan pendidikan Anda sendiri. Podcast. Iya. Wah, itu makin kenceng tuh. Wah, satpamnya makan siang. Saya nggak ditawarin. Inilah. Nah, saya dengarnya begitu. Oh, mungkin yang di dalam kali. Istirahat makan siang yang di dalam. Gantian. Pak Satpam, kami belum makan, Pak. Oh, Pak Janes makan sendiri. Wah, parah itu. Pantes hilang tadi. Ya Pak Prabowo, tolong dilantik Andi Azwan menjadi Mendikdasmen Ristek Diksaintek Dasmu. Masuk Pak, Parahin, masuk Pak. Apa? Masuk Pak, Parahin masuk. Bisa kebuka. Bang, dari izinin ya, Pak Roy sama Pak Risman, Bang, izinin ya. Media. Audio. Ini HP siapa nih? HP siapa? HP Bang Risman. Oh. Bang Risman HP-nya. Ini suruh di apa? Suruh di live. Oh, nggak usah lah. Nggak usah di live dulu. Bikin ya. Kasih aja. Kami sudah masuk ke dalam ya, sudah tunggu siapa yang menemui kita. Adem aja. Gini dari tadi lupa. Tenang kita. Nggak mau juga kita ributin negara ini. Pernah, saya tahu betul dengan Dr. Ziva, FDI didirikan itu memang awalnya untuk kasus dugaan palsu Joko Widodo. Awalnya itu. Nah, itu concern kami. Dibentuklah FDI. Itu tujuan pertama. Lah kemudian sekarang ada derivasinya kepada kebetulan anaknya sendiri yang jadi wapres sekarang. Maka concern kami sebagai FDI, dari sisi FDI ini ya saya bicaranya ya, termasuk ini gitu. Jadi kami tidak keluar rel, ya tidak keluar jalur. Kami melanjutkan ini semuanya ya, karena qadarullah seperti itu jalannya. Oleh karena itu, kami akan all out berkontribusi ini ya terhadap kasus ini, khusus kami bersama dengan teman-teman kami di 25 negara, khususnya di Sydney, Australia dan di Singapura. I will do it, Dr. Ziva, insya Allah. Itu saja, nggak terlalu panjang, saya kira cukup itu kontribusi kami. Mudah-mudahan Allah izinkan ini semua dan Allah ridho atas perjuangan ini semua ya, dan semua terbuka. Satu lagi Bapak Ibu, saya ingin juga teman-teman lain ya, teman-teman lain yang selama ini mungkin kurang concern, saya ingin tambahkan satu hal yang sangat strategis. Kalau kasus dugaan ijazah palsu baik Jokowi maupun Gibran terungkap dan terbuka atas izin Allah, maka kasus yang lainnya itu akan terbuka juga. Amin. Ini entry point. Jadi ini strategis nih kasus ini. Saya begitu cara berpikirnya ya. Akan jadi entry point untuk kasus lainnya ya. KM 50 dan seterusnya. Kecurangan Pilpres 2024 akan terbuka semua insya Allah. Dari sini awalnya. Karena itu kita harus all out di sini. Ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu-ibu, ini ada mak sebentar. Silakan di tengah. Selamatkan anak-anak dan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perwakilan dari Mama sebagai gerakan akal sehat untuk keadilan Indonesia yang masih peduli, dan saya juga guru bahasa Inggris. Saya mungkin nggak secara saintifik karena sudah ada Bang Roy Suryo, sudah ada Dr. Tiva, Bang Rismon, tapi kami secara logikanya saja, seorang yang lulusan Singapura, lulusan Australia, semestinya lancar bahasa Inggrisnya, dan minimal TOEFL-nya itu 450. Kebetulan saya juga guru bahasa Inggris. Dari cara Gibran berbicara yang pelangap-longo, itu bisa disimpulkan kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana bisa lulus
lulus Singapura, dari Singapura, bisa lulus dari Australia. Itu benar-benar nonsen. Yang kedua, apa kita mau dipimpin oleh wakil presiden yang tidak lulus SMA, yang bahasa Inggrisnya aja nggak bisa? Itu sangat memalukan. Itu saja dari perwakilan Mama, logikanya seperti itu aja. Kalau memang dia benar lulusan, buktikan bisa gak berbahasa Inggris. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat akal sehat, berpikir kritis terus. Merdeka. Merdeka. Baiklah, tambahan sedikit dari Oma. Iya. Kasih paham mah. Iya. Tambahan sedikit. Oh, ini sedikit lagi ya. Isi ya, Pak. Nah, tambahan sedikit dari Oma. Kalau begini keadaan negara, ada wakil presidennya yang tidak tamat SMA, itu sangat memalukan sekali. Seandainya dia pinter, ya, bijak, potensial, bisa mengelola, mewakili dari presiden, nggak masalah. Tetapi ini jangankan untuk ini pelangak-pelongok, kemudian bahasa Inggrisnya juga nggak bisa. Semoga kedepannya kita dapat wakil presiden yang benar-benar mumpuni, ya, yang benar-benar mumpuni, bisa mewakili rakyat Indonesia semuanya. Itu saja tambahan dari Oma. Makasih. Assalamualaikum. Siapa? Respon? Ya, nama Bang Hari. Bang Hari. Ngomong apa tadi dipancing dulu dengan pertanyaan. Bapak punya pendidikan. Abang ini tokoh aktivis. Bukan. Mana punya gue ya? Ayo Bang. Mana punya gue? Masuk ya. Ya. Siap. Ya. Pertanyaannya? Ayo Bang, menurut Abang bagaimana nih gerakan transparansi dari masyarakat? Gerakan transparansi masyarakat makin lama makin menyadarkan masyarakat yang untuk membongkar kepalsuan dari kasus Pak Jokowi maupun Gibran. Ini sudah antusiasnya sudah mulai bagus nih. Mudah-mudahan ke depan makin banyak dan makin gerakan ini makin jadi safety buat ke depannya. Jadi harus ada gerakan bersama ya Bang. Bersama, dari Sabang sampai Merauke ya. Makanya ayo pada para kepada rakyat, masyarakat, sadarlah bahwa kita tidak bisa begini saja dibohongi hanya karena ijazah palsu akhirnya mereka memimpin. Kalau orang bodoh atau orang yang nggak benar memimpin, negara ini hancur. Kita yang pintar-pintar nih tercederai, kita tersinggung gitu. Kita seperti saya sebagai aktivis di organisasi itu pakai berjenjang, pakai seleksi. Kok ini tiba-tiba masuk dengan kekuasaan ayahnya enak jadi presiden. Betul. Oleh karena itu ayo kita rakyat bersatu. Ya, jangan mau lagi dibodoh-bodohi oleh dinasti politik. Ya, kita harus bersatu. Karena ini memang nggak ada bohir ya Bang ya. Nggak ada bohir nih, kita bergerak sendiri. Saya sendiri pun kadang-kadang kedungsangan tuh cari ongkos kemari. Jadi memang ini murni tulus. Apa ketulusan ini? Karena kita dari sekarang kita menorehkan sejarah buat anak-anak kita supaya berani mengungkapkan kebenaran dan berani mengedepankan kejujuran. Ya. Nah untuk lihatlah pemirsa, lihat kan kita di Adang Satpam ini. Beginilah sambutan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nih, pagar betis. Ya di gedung DPR aja kita boleh masuk. Ya, tapi kalau di sini kita nggak boleh masuk. Kita dibiarkan panas-panasan. Ya, padahal hanya butuh transparansi aja. Kenapa dikeluarkan surat keterangan penyetaraan itu? Padahal dari anatomi silabus, kurikulum, tujuan pendidikan, output dari pendidikan tersebut sudah berbeda antara UTS Insearch, bimbel, matrikulasi dengan SMK. SMK saja butuh magang, butuh prakrin, praktek kerja industri.
Ya, apa kesesuaiannya kedua pendidikan tersebut kan? Begitu, Bang ya. Oke. Hah? Jadi nggak jujur ini lembaga. Ya oleh karena itu mereka nggak mau hadir. Ya, oke. Nah, untuk itu buat para termul atau teman-teman yang masih sehat pikirannya, coba kalian jangan teriak-teriak. Coba logika kalian bermain. Masa mungkin ijazah kursus, sertifikat kursus disetarakan dengan SMK yang sekolah formal? Ada jenjang tahunnya, ada jenjang kelasnya, kan nggak masuk akal. Kalian mau yang pintar-pintar disetarakan seperti itu? Saya tersinggung tuh dengan kementerian. Cuma kita juga tahu bahwa kementerian ini ya terintimidasi lah tahun 2019. dengan 2019 karena hari itu masih ayahnya yang berkuasa. Itu aja. Oke, pemirsa kita lihat keadaan di tempat lain ya. Oke. Bang Mari. Saatnya wartawan masuk apa juga. Bang, sirup bang. Aduh. Ambil nih sirup ini. Oke. Horas. Masih banyak. Jadi sekarang fokus kita 100% ke si wakil presiden sampai dia jatuh. Iya. Ya. Tadinya kan kita masih sama Jokowi, silakan Jokowi boleh dari atas dua ya. Harus dimakmulkan. Maksudnya itu prioritas kita bersama bareng-bareng. Satu itu paling gampang ya. Oke, Bu. Ya? Iya, belum pulang. Mas Arif, kan biasanya jadi narsum tuh di langkah update. Oh, kita apa dulu? Perdebatan di sana coba. Apa sih? Coba kita lihat. Perdebatan Bu Kurnia dan Pak Michael nih. Ini yang diambil pasti ibu terus nih gambarnya. Enggak pernah, Bu. Kalau nggak ibu Kita akan segera tahu apakah Pak Roy Suryo yang berbohong atau Pak Menteri yang berbohong. Ya Pak Menteri lah. Nah, itu kan menurut Ibu. Kenapa Menterinya tidak berbohong. Apakah di bawahnya yang tidak bisa mengambil sikap? Karena terlalu takut. Harus bisa konfirmasi. Kenapa masih belum boleh masuk ya? masuk? Kok kita ganti-ganti yang ini ya? Pasti alasannya termul nanti tidak ada etika dan adab. Tidak ada etika dan adab. Iya, itu aja alasannya. Kan Pak Menteri yang menjawab, boleh bertemu. Kan sudah dijawab WA-nya. Ya. Menteri ini masih ada adab, Pak. Ya? Masih ada adab menteri ini. Nggak tahu, Bang. Ini sampai jam berapa? Nggak tahu sampai kita masuk. Bentar. Kan budaya kita budaya korup, Bang. Apakah wamen itu biasanya selalu mendampingi menteri kerjanya? Bentar. Kami semua yang sini itu ingin membantu Pak Menteri dan Pak Wamen. Kami kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Wamen. Harapan kami ya, mudah-mudahan Pak Wamen memberi polisi kepada anak buahnya. Pak Menteri juga tadi jam 5:30 pagi, Pak Menteri sudah berkomunikasi dengan Pak Roy Suryo. Kemarin Pak Wamen sudah berkomunikasi dengan kami juga bersama dengan Pak Refli Harun. Jadi kami berpendapat bahwa apa yang sekarang ini terjadi, di mana kantor Kemendikbud ini dikunci dan kemudian ada banyak security itu menghalangi kami masuk untuk bertemu. Padahal hari Jumat yang lalu Pak Rizwan Syarifan sudah dijanjikan untuk bertemu dengan staf ahli, bahkan dengan dirjen. Malah yang ada mereka semua ketakutan bertemu dengan kami. Ya, sekali lagi kami katakan bahwa kami ini para peneliti dan para pejuang itu ingin membantu kementerian dalam hal ini pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan dasar dan menengah serta kejuruan, bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, apa yang dilakukan oleh Dirjen yang lalu, dan apa yang dilakukan oleh Menteri yang lalu itu ternyata berpotensi menjadi sebuah perbuatan kriminal, yaitu
pemalsuan dokumen, pembohongan publik, ya, dan melakukan melakukan tindakan yang tidak appropriate terkait dengan keterbukaan informasi publik, ya. Jadi Gibran mengaku dia bersekolah di SD Negeri Mangkubumen Kidul 16. Dokumennya adalah dokumen publik karena digunakan menjadi wali kota dan menjadi wakil presiden. Dan untuk itu kami berhak, legal standing kami jelas sebagai warga negara. Kami punya hak untuk meminta kejelasan ijazah SD dari Gibran Rakabuming. Begitu juga dengan ijazah SMP dan begitu juga dengan ijazah ataupun sertifikat ataupun diploma yang dia klaim, yaitu SMP Negeri 1 Surakarta, yang sampai dengan hari ini kami seluruh rakyat Indonesia tidak pernah melihat ijazah SMP Negeri 1 Surakarta. Kemudian kami juga tidak melihat diploma atau sertifikat kelulusan dari Orchid Park Secondary School yang ternyata berdasarkan penelitian kami ternyata adalah setara SMP. Untuk itu maka rakyat berhak untuk mendapatkan penjelasan apakah Gibran Rakabuming itu bersekolah SMP 2 kali dan kenapa sebabnya, lalu kemudian di mana dia menjalankan pendidikan SMA-nya, karena ternyata Dirjen, ya, Dirjen yang lalu itu mengeluarkan surat pernyataan penyetaraan kursus yang dia tempuh di Australia itu disetarakan dengan SMK, ya. Ini yang kami berikan sebuah kejelasan terkait dengan riwayat pendidikan yang sangat tidak jelas. Artinya Pak Menteri dan Pak Wamen, mohon agar Anda berdua, ya, sebagai pejabat publik yang dibiayai, yang dibayari oleh pajak rakyat, itu bersama dengan kami rakyat memberikan semua penjelasan kepada rakyat sesuai dengan penelitian, sesuai dengan data-data yang sahih dan akurat. Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen, mudah-mudahan Anda mendapatkan informasi dari kami terkait dengan suasana yang terjadi di depan ruang kantor Bapak, di mana kami dijanjikan untuk bertemu dengan staf Bapak, staf ahli, tapi ternyata kami hanya ditemui oleh satpam seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Lembaga negara ini untuk menghentikan kebohongan-kebohongan semacam ini, kita bingung juga. Jadi setelah Jokowi White Paper, buku apa lagi yang mau kita tulis? Hah? Gibran White Paper. Gibran White Paper. Oh, udah. Oh, jadi Gibran White Paper. Kalau saya kepingin sekali menulis buku namanya Toilet Paper. Izin Oh iya Bu, iya Bu. Nanti buku saya itu tebalnya seginilah. Tebalnya. Toilet paper itu. Iya, bulat. Iya. Bulat. Jadi pemirsa, beginilah perlakuan Dasman. Betapa kita seperti rakyat yang terlantar di Republik ini, ya. Kita seperti pengemis. Oh udah ya, punya saya mana? Oh itu, udah dibawa. Pemilik negara ini jadi pengemis semua. Pantaslah Pak Prabowo membuat badan baru, yaitu Badan Pengentasan Kemiskinan. Jangan-jangan jawaban Gibran nanti, Gibran, di mana ijazah SMA-mu? Pasti dibilang ini, nanti di pengadilan. Selalu itu. Ijazah adanya di pengadilan. Bahkan Menteri Kemendikdasmen ini pun nggak sanggup menjelaskan ini, saya lihat. Apa kita ajak Pak Roy untuk mengklarifikasi? Apakah Pak Roy Suryo seorang pembohong dan penipu, bahwa dia bilang sudah komunikasi dengan menteri, ternyata bohong. Takutnya Pak Menteri ditelepon pihak istana. Klarifikasi Pak, Bapak benar-benar sudah menghubungi menteri apa bohong? Siapa yang bilang bohong?
Enggak. Itu ada yang bilang bohong. Ada yang bilang bohong. Ayo, Bohong tuh. Mana mau menteri menjawab dia katanya. Dua bang. Nah gini, nah ada aja komen-komen seperti itu Pak. Gak apa-apa. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah bohong ya. Jelas banget. Ini dari Profesor Gedein kali Abdul Muti. brightness-nya, Pak. Apa? Brightness-nya, Pak. Ya, baterainya udah hampir habis. Gak apa-apa. Oke, dari sini. Ya, ini WA Biar kelihatan. jam 5.34 ya. Gitu. Ntar ini nomornya jangan muncul. Nomornya jangan muncul. Nanti bahaya. Yang disampaikan adalah Bentar. Kok. Oke, tunggu dulu ya. Saya mau spill nih. Ya. Karena memorinya atas. Nah ini. Oke. Waalaikumsalam ya gitu. Mas Roy enjang puniko ya pagi ini kula wonten acara ing Bandung. Jadi itu jelas banget. Acara di Bandung. Ya. Jadi berangkat mulai jam 6.30 tadi pagi. Berangkat 6.30 tadi pagi. Ya, 5.30 sorry, berangkat 5.30. Sedang kunjungan kerja ke Bandung. Ya, jadi nggak apa-apa, itu bagus ya. Dari dan kalau saya sih apa adanya, WA dari beliau ya saya sampaikan. Itu saya katakan tidak ada dusta di antara kita. Ya. Tidak ada dusta. Ya. Nanti tidak benar ya, nanti yang disampaikan kalau itu informasinya itu tidak benar gitu ya. Ini udah Alhamdulillah ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ya sudah WA kepada Menteri Pemuda Olahraga ke-11 tadi pagi ya. Gitu. Siapa ya? Nah itu siapa? Lupa saya. Lupa. 11. Ya. Nggak bisa ngitung saya Pak. Karena kan ada yang nggak mau disebut mantan. Oh ya. Maunya presiden ke-7. Ya. Boleh dong kita juga Menteri ke-11. Iyalah. Itu. Nggak mantan-mantan. Yang informasinya kalau Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan ini pagi tadi berangkat ke Bandung. Ketika dia minta maaf kepada Menteri Pendidikan. Menteri Pemuda. Bagus banget dengan bahasa Jawa yang halus ya, bahasa Jawa santun. Beliau WA ke sana. Ya kalau tadi ada sempat kelihatan nomornya, kalau ada yang iseng-iseng mau capture, kemudian di WA cek aja nomornya beliau. Ya gitu boleh tanyakan. Emang Pak Menteri kontak langsung Roy Suryo gitu. Iya. Berarti memang udah ada janji untuk kesini ya Pak? Ada. Gimana ini? Kemarin Pak Eko. Sekarang aku nggak nyalain menterinya, mungkin staf di sini yang. Iya, sekarang begini, gimana ini? Dua kali ya Pak, dua kali pintu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dikunci. Rapat-rapat. Ya, saya kasihan kepada yang jaga ini. Kemarin yang jaga di atas Pak Iman. Sekarang yang jaga siapa nih? Nah, itu kasihan sebenarnya. Ya, gimana ini? Apakah Pak Prabowo mau reformasi Polri kemarin? Itu. Ini juga kayaknya perlu reformasi ini barang. Ya. Oke Pak, thank you. Ini tadi mikrofonnya. Ini punya siapa? Yang kecil punya aku bang. Thank you. Ya jadi pemirsa, ini Bang Rismon juga. HP-nya saya bawa nih guys. Kita mau cari pakar pendidikan lah. Nah, kita ya pemirsa Baliga Academy dan langkah update. Ini memang suasananya cukup menegangkan di depan Kementerian Pendidikan. Tunggu 5 menit ya. Keputusannya tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit keputusannya. Oke, kita akan tunggu. Ntar 5 menit lagi, Bu. Iya. I'm not sure about that. But I think why don't we follow their pace? Kenapa boleh masuk? Actually, we don't have any choice, right? Oke, kita akan ke sana, guys. Oke. Ada lagi yang kita ke sini. Ayo. Lain yang punya channel masa nih bikin konten sendiri. Oke. Sana ya. Gerakan
sebelum saya ada kesempatan ini tapi jangan rasa di Bandung. Sekarang masih di Bandung. Kita sangat menghormati ya Pak Menteri. Nah, makanya kita menunggu arahan. Saya kok yakin beliau sebenarnya sudah mengasih arahan. Cuman nggak tahu staf yang di sini kok kayaknya aneh. Teman-teman lihat pintu malah masih ditutup. Pintu ditutup bolak-balik penjaganya luar biasa. Iya, Kayak kita mau ngerampok. Jadi makanya ini kan aneh banget. Ya, betul. Kementerian Pendidikan yang harusnya menyelamatkan pendidikan itu anak bangsa, kok penerapannya sebenarnya itu. Kira-kira Mas, kira-kira berapa persen Mas meyakini kalau ijazahnya Gibran itu tidak benar? Ya, like father, like son. Ya, seperti ayah juga seperti anaknya. Berapa persen Mas? 99,9%. Ya, bahwa itu tidak benar dan dia harus mundur. Kalau tidak sah. Kalau duit itu berapa triliun kira-kira? Waduh, saya tidak ngitung dengan triliun meskipun ada gugatan 125 triliun. Kan Jokowi punya itu 11 triliun apa kayak sama Bang Rismon 11 triliun ya kan? Masyarakat tahu lah gitu, apa yang harusnya dilakukan. Yang jelas sekarang status dia itu sedang digugat pendidikannya oleh Pak Subhan. Ya. Jangan sampai pengadilan kemudian memberlakukan yang namanya NO. Oh betul, NO itu sering Mas. NO lagi sehingga pengadilan takut untuk membahas. Ya, jangan sampai karena ini sudah jelas pengadilan yang mana lagi ya kalau PT UN waktu itu sudah tidak bisa karena sudah lewat keluasannya. Ya berarti ini dan kita ini jelas ya bahwa Gibran Raka Buming Raka itu adalah wakil presiden yang sedang menjabat. Kalau sedang menjabat sah untuk bisa dimakzulkan karena itu ada undang-undangnya. Mungkin saja. Berarti tuntutannya kalau ini memang tidak sah apa tuntutan Mas? Dimakzulkan. Harus dimakzulkan. Harus dimakzulkan. Saya kira wakil rakyat perlu untuk kemudian menindaklanjuti ini, terutama Komisi 10 ya, karena ini sudah benar-benar telak dan fakta ya, gitu bahwa pendidikan dan bahkan urutannya saja itu sudah adut kacau berbolak-balik. Artinya ini pintu masuk Mas ya untuk pemakzulannya iya, Gibran. Jelas banget ini. Tapi isu yang saya dengar nih Prabowo ini kayaknya nggak mau ada pemakzulan itu gimana? Ya. Harus bisa dibedakan menurut saya masalah. Gini. Kita percaya penuh pada Presiden Indonesia Pak Prabowo Subianto. Ya, moga-moga ya kita doakan saja semua berjalan baik dan Pak Prabowo tetap bisa memegang amanah dengan baik dan undang-undang juga menyatakan yang namanya Presiden dan Wakil Presiden bukan satu paket. Oh, bukan satu paket ya? Kalau dimakzulkan Pak Presnya sah. Tapi kalau dimakzulkan dua-duanya kan juga nggak mungkin. Karena bapaknya kemarin bilang satu paket takut dia takut dimakzulkan di rumahnya. Selalu begitu. Siapa sih yang masih percaya kepada bapaknya? Iya betul. Ya. Saya aja nggak percaya. Jadi itu ya. Dulu dia ngomong kita masih percaya. Sekarang dia belum ngomong kita udah nggak percaya Mas. Dan dulu kita nggak percaya Mas. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Oh, ayo. Iya. Ini punya Ian nih. Oh, punya si Bang. Makasih banyak Mas. Pak. Udah nempel Kakinya aja. 1, 2, 3. Masih Gus Nur Basit. Udah Basit aja udah. Itu mau sono. Nah, si Basit makan. Ini sama ini. Itu. Kalau berbeda bisa kita dorong-dorong sedikit kita main. Abang yang ini kan saya Jangan nggak Bang. Jangan. Siapa tahu ada. Iya toh. Iya toh Bang. Tenang. Gimana ini? Ada nggak kejelasan? Bang, katanya suruh nungguin 5 menit, Bang. Oh, 5 menit? Kata Bu Kurnia. Oh, Bu Kurnia bilang 5 menit. Oke. Bang, yakin hari ini Bang? Yakin hari ini bakal diketemui Bang? Yakin nggak yakin itu hak mereka. Ya. Cuma rakyat akan dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ya pengecut lah. Ya. Kalau sudah berhubungan dengan dinasti politik ini, semua jadi pengecut. Untuk apa kalian jadi pejabat kalau takut kehilangan jabatan? Ya kan?
Lebih baik seperti kami, rakyat nggak ada jabatan, tapi memperjuangkan apa perbaikan untuk Indonesia ini, gitu? Gitu, bro. Biarkan saja Termul berkomentar negatif, ya kan? Termul kami capek, Pak. Iya, capek menanggapi mereka, ya kan? Iya kan? Jadi kita tunggu berapa menit? Bu Kurnia, 5 menit. 5 menit. Oh, katanya ditunggu 5 menit. Karena ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita belajar untuk mempercayai ya. Siapa yang memegang janji, nah kita harus berbudaya dan terdidik ya. Dan kalaupun tidak, kita sudah mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana orang terdidik dan berbudaya itu begitu ya. Tapi kalau saya yakin Pak Menteri pasti sudah menerima ini, yang di bawahnya aja yang masih bingung ini, ya kan? Saya kira begitu, Bang. Jadi ditunggu 5 menit. Tunggu 5 menit. Menurut saya ini sudah 4 menit, 4,5 menit, saya mau meninggalkan dulu, Bang. Oke. Ya, nggak tahu takaran 5 menit Kemendikdasmen ini berapa jam, ya kan? Biasanya molor, Pak. Ya kalau nggak mau menjumpai bilang aja alasannya apa. Oh, kami takut, misalnya. Kami memang pengecut. Kami takut kehilangan jabatan. Bilang aja begitu. Ya. Ya, ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Semoga orang-orang di dalamnya ini orang-orang jujur, bukan yang jago otak-atik anggaran untuk proyek, ya kan? Kalau menerapkan aturan untuk guru, hebat banget mereka. Apalagi guru honorer. Apalagi guru honorer yang gajinya berapa katanya? 700.000. Sementara di sini sibuk otak-atik anggaran. Mana nih? Ya kan, beli server. Harusnya dana 1 miliar, tapi realisasi cuma 100 juta. Ya kan? Harusnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini menjadi acuan moralitas bagi kementerian lain. Ini malah diciduk kemarin Menteri panjang banget ya, Mendikbudristek. Oh, Nadiem Makarim. Malah bukan jadi contoh laptop apa itu? Laptop Chrome itu yang harganya ya kalau spek seperti itu paling 3 jutaan. Dibuat 5, ada 6 juta, 7 juta, ada yang 10 juta. 1,2 juta unit. Ya. Kalau selisih harga 1 juta saja dikali 1,2 juta unit itu udah 1,2 triliun. Untungnya, untung bagi mereka, rugi bagi rakyat. Lihat itu mama itu, tuh. Kalian mama Indonesia apa enggak termotivasi nih? Coba. Bawa itu, tuh. Saya menggabungkan diri ke mak-mak tuh. Itu punya apa? Kan nggak ada Saya ada di belakang atau tidak. Jadi artinya sampai sekarang kami tidak mau kalau misalnya terjadi lagi nih dengan Gibran. Aduh, selama Jokowi aja sudah hancur betul negeri kita. Jadi kami kesini untuk kami cinta negeri ini. Kami